Pertanian hortikultura yang terletak di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, sudah sejak dulu menjadi primadona masyarakat. Melalui upaya Gapoktan Multi Jayagiri yang diketuai oleh Suhendar, telah berhasil mengolah lahan pertanian hortikultura yang dulunya hanya 200 meter menjadi 50 hektar dan kini sudah 100 hektar. Di lahan ketinggian antara 1.200 hingga 1.600 meter dari permukaan laut. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan pasar yang membutuhkan pasokan sayur mayur. Produk sayuran yang dihasilkan tak hanya untuk pasar lokal saja, namun juga diminati pasar Jepang, sehingga Gapoktan Mujagi dipercaya untuk mengekspor produk sayuran eksotis khas Jepang. Hai guys, para petani milenial lover Indonesia. Nah, seperti yang kami lakukan di sini, ya, budidaya dari mulai sayuran konvensional sampai sayuran eksotisnya ada di sini. Ya, tentunya kalau yang konvensional kita ada tomat TW, ya, ada cabai-cabean, ada wortel, ada kubis, ada bawang daun, dan banyak yang lainnya termasuk kentang pun kami ada di sini. Nah, ada juga sayuran yang eksklusifnya, itu sayuran untuk supply kita ke swalayan-swalayan Jepang, ya. Salah satu contoh yang kami kembangkan di sini tomat Momotaro, terus ada Mizuna, ada Nasubi, ya, ada Kuroda Kerota, ada Kabocha Delica, dan ada beberapa komoditas yang lainnya. Tentunya ini untuk supply ke swalayan-swalayan yang berbau Jepang yang ada di Jakarta, baik itu Ion ataupun Papaya Fresh Gallery. Dengan pemeliharaan tanaman hortikultura yang terus ditingkatkan, maka hasil pertanian Gapoktan Mujagi yang juga menamai usaha mereka dengan Mujagi Farm telah memiliki 52,6% lahan sayuran kepemilikan dengan kualitas standar pasar ekspor. Selain itu, SOP dari proses penanaman bibit hingga panen terus dipertahankan kualitasnya. Sehingga bertahun-tahun, mereka telah dipercaya untuk terus mensuplai sayur mayur ke pasar swalayan lokal dan Jepang. Hal ini didukung pula oleh sumber daya Gapoktan Mujagi yang mumpuni dan berpengalaman. Saya bergabung ke Mujagi sejak tahun 2013. Saya di Mujagi sebagai di bidang budidaya. Jadi saya merawat tanaman yang ada di Mujagi. Yang ini namanya piman atau paprika Jepang. Nanti setelah dipanen, kita di packing, packaging, grading, dan kita kirim ke supermarket Jepang. Si tanaman ini jadi tiap hari kita kontrol, misalnya kekurangan N atau P atau K ataupun pupuk mikro ataupun ada hama atau penyakit, itu kita intent dikontrol tiap hari. Terus di penyiramannya pun itu tiap hari dilakukan. Sayuran eksotis standar pasar modern dan ekspor membutuhkan perawatan yang lebih ekstra yang ditanam di lahan greenhouse. Kegiatan penanaman juga melibatkan mahasiswa-mahasiswi magang yang ingin belajar bertani. Tanaman Jepang tidak sama dengan tanaman konvensional yang pada umumnya petani tanam, ya. Tanaman Jepang itu ada SOP khusus, terutama tomat Momotaro. SOP-nya itu harus kita tanam di dalam greenhouse, tidak bisa kita tanam di luar. Kenapa? Karena nanti berujung kepada produknya yang tidak akan sempurna atau jauh dari kesempurnaan dari spesifikasi yang diminta oleh buyer kami, tentunya orang-orang yang berbau orang Jepang. Penerapan penanaman sayuran yang memenuhi SOP berkualitas pasar ekspor ini menjadi perhatian para calon petani milenial untuk mendapatkan kesempatan pelatihan dari Gapoktan Mujagi. Dengan ilmu yang telah kami dapatkan dari Gapoktan Mujagi ini, kami termotivasi untuk menjadi duta milenial yang baru seperti itu, sehingga kedepannya diharapkan kami akan memiliki bidang usaha khususnya di bidang pertanian.
Tani Lovers, ayo tingkatkan pertanian Indonesia. Pertanian Indonesia maju, mandiri, modern. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, Gapoktan Mujagi tak hanya melakukan pemasaran secara konvensional ke pasar swalayan, namun juga melalui toko online seperti Shopee dan Tokopedia. Dari Cianjur, Jawa Barat, Adi Wiranata, Nana, dan Gustaf, tim TV Tani mengabarkan.